Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 21. Setelah memutar otak dan mengetahui kelemahannya, tiba-tiba Keng Hong berseru keras ketika untuk kesekian kalinya telunjuk kiri lawan menusuk ke arah mata dan telunjuk kanan menotop jalan darah di dekat iga. Keng Hong mengangkat tangan menangkis tusukan ke arah matanya dan membiarkan saja telunjuk kanan lawan yang menotop iga. Ia sudah memperhitungkan dengan seksama, sengaja memperlambat gerakannya sehingga tidak kentara bahwa dia memang membiarkan totokan itu, akan tetapi diam-diam dia telah mempergunakan ilmu Ikyong Hoan Hiat, yaitu ilmu memindahkan jalan darah yang dia pelajari dari kitab curian suhunya dari Xiao Limpai yang tadi dia berikan kepada Yap Chong San. Cus! Plak! Tepat pada saat telunjuk yang amat keras seperti baja itu mengenai kulit iganya, di mana jalan darahnya telah dipindahkan dengan ilmu Ikyong Hoan Hiat, cepat sekali tangan kiri Keng Hong menyambar, membarengi totokan lawan. Tangan yang terbuka itu telah mendorong dada Bun Long Lomo. Tubuh kakek itu terlempar sampai 4 meter jauhnya, terbanting roboh dan terengah-engah, namun cepat dia bangkit bersila untuk mengerahkan sinkang memulihkan keadaan di tubuhnya yang mengalami gempuran hebat. Terbuka itu telah mendorong dada Bun Long Lomo. Luar biasa. Hahaha, baru sekaranglah kami dapat puas. Hebat bukan main kau Chia Keng Hong. Bereskan napasmu dulu dan bersiaplah engkau karena sekarang aku sendiri yang akan menguji kepandaianmu. Kakek Jembel itu meloncat maju dan berhadapan dengan Keng Hong yang masih berdiri dan memejamkan mata, mengatur pernapasannya, karena biarpun dia tadi sudah memindahkan jalan darah sehingga yang kena ditotok hanyalah tempat yang kosong, namun kulit dagingnya terasa nyeri, tulang iga linu dan rongga dagingnya tergetar oleh hawa pukulan yang amat kuat tadi. Namun hanya sebentar saja dan pemuda perkasa ini sudah mampu memulihkan keadaannya dan diyakini menghadapi Kai Ong Lomo dengan sikap tenang dan waspada. Ujian ini tiba di puncak dan akhirnya karena dia mengerti bahwa kakek Jembel yang menjadi orang pertama dari Tian Te Sem Lomo ini tentu memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Lo Cian Pue, masih belum cukupkah Lo Cian Pue bertiga mengganggu aku? Keng Hong bertanya. Kai Ong tertawa bergelak. Hahaha, bocah bodoh. Engkau seorang tokoh muda yang luar biasa, mengapa menganggap kami mengganggu? Pertandingan ini amat berguna, tidak saja bagi pengalaman kami, akan tetapi juga bagimu sendiri. Kelak kau akan berterima kasih kepada kami. Hebat memang kepandaianmu, engkau patut menjadi murid si Chun Hong. Aku sudah menyaksikan kepandaianmu silat tangan kosong yang hebat, kini aku ingin sekali menyaksikan kepandaianmu menggunakan senjata. Keluarkan senjatamu, Chia Keng Hong. Keng Hong menggeleng kepala. Aku tidak memusuhi Sami Lo Cian Pue, mengapa harus menggunakan senjata? Senjata tidak bermata, sekali salah tangan akan mendatangkan bencana. Kakek itu tertawa. Hahaha, hendak kulihat apakah engkau berani menghadapi Kai Ong Lomo tanpa senjata. Sambil tertawa-tawa kakek itu menerjang ke depan, tangan kirinya menampar ke arah pelipis Keng Hong. Cut! Cep! Ih! Keng Hong berteriak kaget. Ketika dia mengelak tamparan itu dengan menggerakkan tubuh atasnya ke belakang sehingga tangan kakek itu menyambar lewat tidak mengenai sasaran, tiba-tiba ujung lengan baju kakek itu menyambar ke arah pundaknya dengan kecepatan yang amat hebat. Hanya dengan menjatuhkan diri ke belakang saja Keng Hong dapat menyelamatkan pundaknya. Kiranya kakek ini selain memiliki tenaga yang hebat, juga kedua ujung lengan bajunya yang panjang itu merupakan sepasang senjata yang amat ampuh. Setiap pukulan tangannya tentu didahului atau diikuti oleh menyambarnya ujung lengan baju ke depan ke bagian tubuh lawan yang tak dapat disangka-sangka, maka tentu saja biarpun bertangan kosong, kakek Jembel ini sama dengan memegang sepasang senjata. Malah lebih lagi. Kalau dia memegang senjata berarti kedua tangannya tidak dapat dipakai menyerang. Kakek ini kedua tangannya dapat menyerang, dan dua senjata istimewa itu pun dapat menyerang sehingga dia seolah-olah mempunyai 4 buah lengan tangan. Ketika kakek itu terbahak sambil menubruk maju dan kini tangan kanannya mendorong, Keng Hong sengaja mengakhiri pertandingan ini secepatnya maka melihat tangan kakek itu mendorong, dia lalu menyambut dengan dorongan tangannya sambil mengerahkan sinkangnya. Des! Tak dapat ditahan lagi tubuh Keng Hong mencelat sampai 5 meter lebih ke belakang sedangkan kakek Jembel itu tertawa-tawa.
Kang Hong terkejut dan menyesal mengapa dia tadi lupa akan senjata istimewa kakek itu. Ketika dia menyambut telapak tangan kakek itu dengan telapak tangannya sendiri, tiba-tiba tangan dan lengannya menjadi lumpuh seketika, dan ternyata pergelangan tangannya telah tertotok oleh ujung lengan baju kakek itu. Maka tentu saja dia tidak dapat menahan dan tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Untung dia masih menguasai tubuhnya dan berjungkir balik sehingga dia tidak sampai terbanting. Hahaha. Apakah sekarang engkau masih tidak mau mencabut senjatamu, Kang Hong? Jangan khawatir, biarpun engkau bersenjata, belum tentu engkau akan dapat menang dariku. Kakek ini memang tidak senang kalau dia dapat mengalahkan pemuda itu tanpa melalui pertandingan yang seimbang dan ramai. Kalau pemuda itu tidak bersenjata, tentu dia akan dapat memperoleh kemenangan dengan mudah dan hal ini amat tidak menyenangkan hatinya. Kang Hong maklum bahwa memang kakek itu lihai sekali. Kalau dia memaksa diri melawan dengan tangan kosong sehingga kalah, bukankah dia akan menyia-nyiakan semua usahanya mendapatkan kembali pusaka-pusaka itu? Dan kalau pusaka-pusaka itu tidak cepat dikembalikan kepada partai-partai yang berhak, berarti dia akan selalu dimusuhi orang. Apalagi kalau sampai terjatuh ke tangan 3 orang kakek iblis yang lihai ini, sampai kapan dia akan mampu merampasnya kembali? Berpikir demikian, dia mencabut Siang Hokiam dan berseru. Maaf, Lo Cian Pui. Engkau terlalu mendesak dan memaksaku. Tubuhnya mencelat ke depan, sinar hijau Siang Hokiam didahului bau yang harum menyambar ke arah Kaayong Lomo. Kakek ini terkejut bukan main, cepat mengelak dan kedua ujung lengan bajunya juga bergerak, yang kiri menyampok sinar hijau, yang kanan membantu tangan kanan menghantam lambung dan perut Kang Hong. Bret! Plak-plak. Kakek itu terkejut karena ujung lengan bajunya putus disambar Siang Hokiam, sedangkan pukulannya dapat ditangkis oleh Kang Hong dengan pengerahan sinkang yang membuat tubuh kakek itu tergetar. Siang Hokiam. Kakek Jembel berteriak dan matanya berkilat. Siang Hokiam. Tiba-tiba Bunong Lomo juga berteriak dan tubuh kakek sastrawan ini pun menerjang maju, memukul dan mencoba merampas pedang. Siang Hokiam. Tiantu Lomo juga menerjang dan mencoba merampas pedang kayu harum. Kang Hong menggerakkan pedangnya membabat ke arah 6 buah lengan yang seperti ular-ular rakus kelaparan hendak merampas pedangnya itu. Sinar hijau menyambar dan 3 orang kakek itu cepat menarik kembali lengan mereka. Kang Hong menggunakan kesempatan ini untuk meloncat mundur dan dia menegur dengan suara nyaring dan marah. Apa pula ini? Apakah Samwi sebagai orang-orang gagah yang terkenal hendak melanggar janji? Tidak malukah hendak mengeroyok saya? Tidak ada janji. Teriak kakek Jembel. Kami sudah kalah. Bawalah semua pusaka itu, kami tidak peduli. Akan tetapi, tinggalkan Siang Hokiam itu kepadaku. Tidak. Berikan kepadaku, teriak Bunong Lomo, matanya memandang pedang kayu itu dengan sinar berapi. Harus diberikan kepada Pinto. Tiantu Lomo juga berteriak. Kang Hong marah sekali. Apa-apaan ini? Pedang pusaka peninggalan suhu yang diberikan kepadaku. Mengapa Samwi memintanya? 3 orang itu saling pandang. Dahulu kita berebut pedang itu dengan Sinjiu Kiam Ong Si Chun Hong dan kita kalah. Sekarang pedang itu dibawa muridnya, kita harus merampas kembali dan kita tidak perlu saling berebut. Pedang itu cukup untuk kita bertiga. Kemudian dia memandang Kang Hong dan berkata, Orang muda, pedang Siang Hokiam itu hanya pedang kayu, apa gunanya bagimu? Berikanlah kepada kami. Kami amat membutuhkannya. Kang Hong mengerutkan keningnya menduga-duga namun tidak tahu apa gunanya pedang itu bagi mereka bertiga. Untuk mencari pusaka? Tidak mungkin karena pusaka-pusaka itu telah diambilnya dan sekarang bertumpuk di bawah pohon itu, di atas sapu tangannya. Untuk apakah? Samwi membutuhkan pedang kayu untuk apakah? Ketahuilah, orang muda. Pedang Siang Hokiam mempunyai khasiat yang mujizat untuk memperpanjang usia manusia. Kayunya mengandung khasiat, obat yang dapat menambah umur sampai puluhan tahun. Kami yang sudah tua renta ini amat membutuhkannya. Kang Hong menjadi geli. Selain dia tidak percaya, juga dia merasa geli betapa 3 orang kakek yang tadinya tidak membutuhkan apa-apa itu kini seperti orang-orang kelaparan melihat roti ketika melihat pedang yang khasiatnya mereka duga bisa memperpanjang umur mereka. Sungguh manusia ini lucu sekali.
Ingin sekali berusia sepanjang-panjangnya, kalau mungkin tidak bisa mati. Dan tentu saja, andai kata mereka itu benar-benar dapat diperpanjang usia mereka dan menjadi seperti orang muda lagi, tentu akan timbul pula nafsu-nafsu yang membuat mereka melakukan hal-hal jahat seperti di masa muda mereka dahulu. Akan tetapi, Kang Hong tidak peduli akan hal itu. Yang membuat dia keberatan memberikan pedang Siang Bok Kiam adalah karena pedang itu peninggalan gurunya dan mutlak menjadi hak pribadinya. Tidak mungkin dapat saya berikan pedang ini, Samwi Lo Cianpue. Kalau begitu engkau akan kami bunuh dulu. Teriak mereka dan seperti orang gila 3 orang itu menerjang maju. Berusaha memperebutkan pedang, tentu saja mereka kini sudah kumat sifat jahat mereka, pikir Kang Hong. Apalagi kalau diberi kesempatan memperpanjang usia. Dia cepat menggerakkan pedangnya menyambut serangan mereka. Dia mainkan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut dan pedangnya berubah menjadi sinar hijau yang bergulung-gulung seperti seekor naga hijau mengamuk di angkasa. Akan tetapi, 3 orang kakek itu masing-masing telah memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa, kini mereka maju bertiga, tentu saja dalam waktu 50 jurus saja Kang Hong sudah terdesak hebat. Serahkan pedang. Tiba-tiba Tian Tu Lomo menggulingkan tubuh dan mencengkeram ke arah kedua kakinya. Kang Hong kaget dan meloncat ke atas, akan tetapi 2 jari telunjuk Bun Ong Lomo sudah mencegatnya dengan totokan-totokan kilat yang mengeluarkan bunyi bercuit nyaring. Kini 3 orang kakek itu benar-benar berusaha untuk membunuhnya dalam kegairahan hati mereka untuk merampas pedang. Ia membabatkan pedangnya ke arah telunjuk kanan Bun Ong Lomo, akan tetapi pada saat itu, pinggangnya kena dipeluk oleh Kai Ong Lomo dan tubuhnya ditarik ke bawah sehingga mereka berdua terjatuh. Ketika Kang Hong dapat melompat bangun kembali. Ternyata 3 buah tangan kakek itu telah mencengkeram pedang Siang Bok Kiam dan mereka berempat saling mempertahankan dan hendak membetot pedang. Lepaskan pedang. Kalau tidak terpaksa kubunuh engkau. Kakek Jembel membentak. Akan tetapi Kang Hong tidak ingin kehilangan pedang warisan gurunya. Ia mempertahankan dan diam-diam dia mengerahkan sinkangnya yang hebat, bersedia untuk melawan sampai titik darah terakhir mempertahankan Siang Bok Kiam. Bubuk-buk. Melihat Kang Hong tidak mau melepaskan pedang, 3 buah kepalan tangan menghantamnya, di leher, punggung dan lambung. Akan tetapi, ketiga tangan kakek itu sekaligus menempel di tempat yang dipukul, bahkan kini tangan mereka yang mencengkeram pedang juga melekat. Serentak mereka merasa betapa hawa sinkang mereka itu menerobos keluar melalui kedua tangan seperti balon-balon membocor. Ketiganya terkejut sekali dan berusaha melepaskan kedua tangan. Akan tetapi karena dalam usaha ini mereka mengerahkan lebih banyak tenaga, hawa sinkang mereka membanjir keluar sehingga mereka menjadi lemas. Celaka! Tikai Beng! Si kakek Jembel berteriak kaget. Baru sekarang dia teringat, juga kedua orang sutenya. Tadinya mereka tidak menyangka karena memang ilmu itu dianggap sudah lenyap. Rasa kaget ini membuat hawa sinkang mereka menerobos lebih hebat. Kang Hong yang menerima sinkang itu, menampungnya di pusar, namun hawa sinkang ketiga orang kakek itu benar-benar amat kuatnya sehingga tubuh pemuda ini terguncang hebat, menggigil dan mukanya merah matanya melotot. Pergilah! Kang Hong berteriak, usaha yang baru berhasil setelah dia sejak tadi mencoba untuk melepaskan mereka. Biarpun dia sudah dapat menguasai tenaga sedot itu, akan tetapi karena hawa sinkang yang masuk amat kuatnya, melebihi kekuatannya sendiri, maka sukarlah dia menguasainya dan setelah ketiga orang kakek itu hampir habis tenaganya. Barulah dia berhasil menggerakkan tubuh mereka mencelat dan roboh tak dapat bangun kembali karena sebelum terlempar pun mereka itu sudah sekarat. Kang Hong juga terguling dan roboh dengan pedang Siang Bok Kiam masih di tangan, dan dia pingsan. Tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat keluar dari balik semak-semak dibarengi ketawanya yang mengerikan. Hihihihi hehehe. Dan bayangan itu setelah berdiri di situ, memandang 3 sosok mayat Tian Te Sem Lomo, lalu memandang tubuh Kang Hong yang pingsan, kemudian memandang tumpukan pusaka dan pedang Siang Bok Kiam di tangan Kang Hong, kembali tertawa terkekeh-kekeh, kelihatannya gembira sekali. Akan tetapi kalau ada orang melihatnya, tidak akan ikut menjadi gembira seperti dia, melainkan ketakutan dan mungkin tidak bisa lari dan akan terkencing saking takutnya. Memang, nenek ini amat mengerikan, menyeramkan dan menjijikkan. Usianya tentu tidak kalah jauh oleh Tian Te Sem Lomo, akan tetapi biar dia sudah amat tua,
kulit mukanya masih berwarna merah sekali, malah terlalu merah seperti berlepotan darah. Giginya masih lengkap, besar-besar dan meruncing seperti gigi gergaji, rambutnya riap-riapan seperti sarang burung dirusak angin, kuku tangannya panjang-panjang melengkung dan runcing. Akan tetapi, setua itu, hampir 100 tahun, pakaiannya terbuat dari sutera hitam yang baru dan tipis. Hihihihi. Dicari setengah mati tidak dapat, tidak dicari malah datang sendiri. Hahaha hehe. Tika Ibeng tadi benar hebat sekali, sampai 3 ekor anjing tua bangka itu tidak dapat menahan. Hebat. Tentu di sana kitabnya. Nenek itu cepat memeriksa tumpukan kitab, perhiasan dan senjata, membalik-balik semua kitab lalu menyumpah-nyumpah. Sekali bergerak tubuhnya melesat dekat tubuh Keng Hong yang pingsan, menyambar Siang Bok Kiam, kemudian ia mengayun pedang itu ke arah leher Keng Hong. Akan tetapi, tiba-tiba ia menahan sabetannya dan terkekeh lagi. Hanya dia yang punya Tika Ibeng. Hohohihihi, mungkin dia keras hati seperti si Chun Hong. Akan tetapi hendak kulihat sampai di mana kekerasannya. Sambil tertawa-tawa mengikik nenek ini lalu mengambil sepasang golok emas pusaka Kong Tong Pai dan dengan mudahnya ia menekuk kedua golok emas itu sampai melengkung dan membentuk 2 buah kaitan dari emas. Kemudian, sambil terkekeh-kekeh sehingga air ludah muncrat-muncrat melalui giginya yang besar-besar, nenek itu lalu menancapkan sepasang kaitan ke arah pundak Keng Hong. Plak-plak-plak. Aiih. Tubuh nenek itu terhuyung-huyung ke belakang dan sepasang golok yang sudah menjadi kaitan-kaitan emas itu terlepas dari tangannya. Ternyata bahwa hawa sinkang yang memenuhi tubuh Keng Hong sampai melewati takaran, yaitu hawa sinkang Tiante Semlomo tadi, masih berputaran di tubuhnya, tidak menemukan jalan keluar sehingga ketika pundak itu tersentuh tenaga dari luar, otomatis tenaga sinkang itu menyambut dan menendang. Nenek ini bukan lain adalah Angbin Kuibo, seorang di antara keempat datuk hitam yang terkenal disebut Butek Sukui, 4 iblis tanpa tanding. Dia memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi tingkatnya, memiliki pengalaman yang amat luas, maka setelah hilang kagetnya, ia mengangguk dan memandang ke arah pemuda itu yang masih pingsan. Ia mencelat maju lagi, kini kepalanya digerakkan dan ujung rambutnya melecut ke depan, 2 kali menotok ke arah 2 jalan darah Keng Hong di kedua pundak. Karena ujung rambut ini merupakan benda lemas, dan memang menjadi keistimewaan Angbin Kuibo untuk menggunakan rambutnya di samping kukunya sebagai senjata, maka jalan darah di kedua pundak itu kena ditotok sehingga tertutup dan hawa sinkang yang berputaran di tubuhnya itu tidak dapat menembus ke pundak. Setelah terkekeh girang Angbin Kuibo kembali menggerakkan sepasang kaitan emas itu dengan kedua tangannya. Cres! Cres! Karena tangan Angbin Kuibo memang ahli dan tenaganya kuat sekali, dengan mudah saja kedua kaitan emas itu menancap di daging pundak, terus diputar sehingga kaitan-kaitan itu kini menancap dan mengait kedua tulang pundak Keng Hong. Aug! Keng Hong bergerak, matanya terbuka dan mulutnya mengeluh. Aduh! Aduh! Ia mencoba akan bangun namun terbanting kembali ketika Angbin Kuibo menarik ikat pinggangnya yang ujungnya ditalikan kepada 2 gagang golok dan mengait kedua pundak Keng Hong itu. Tentu saja tarikan itu membuat sepasang kaitan itu mengait dan menarik tulang pundak Keng Hong dan Keng Hong terbanting roboh sambil mengeluh. Rasa nyeri di pundaknya bercampur dengan rasa muak yang timbul oleh gerakan sinkang yang berlebihan di tubuhnya. Hahaha hehehe. Chia Keng Hong, engkau murid Sinji Ayu Kiam Ong, masih ingatkah kepadaku? Keng Hong menengok dan tanpa menengok sekalipun dia akan mengenal suara ketawa itu. Hem. Ia hendak bicara, akan tetapi dadanya seperti hendak meledak, perutnya mengeras dan dia muak sekali, hendak muntah. Maklumlah dia bahwa kedua pundaknya dikait dan dia tidak berdaya lagi. Kalau dia meronta, berarti kedua tulang pundaknya akan patah-patah dan kalau hal ini terjadi, kedua lengannya akan lumpuh tak dapat dia gerakkan lagi. Maka, soal pundaknya terkait dan soal Angbin Kuibo adalah soal kedua yang membutuhkan pemikiran tenang dan mendalam, lebih dulu dia harus membereskan soal pertama, yaitu tenaga atau hawa sinkang ketiga orang kakek iblis yang kini, pindah, ke dalam tubuhnya. Maka dia tidak jadi bicara, meremkan matanya dan mengatur napas, menyedot hawa yang berkeliaran dan berputaran itu ke dalam pusarnya. Angbin Kuibo sambil terkekeh-kekeh dan memegangi ujung ikat pinggangnya lalu menghampiri tumpukan pusaka.
Ia mengikatkan ujung ikat pinggang pada pinggangnya, dengan girang dia membungkus pusaka-pusaka itu dengan sapu tangan dan dia kaitkan di pundaknya, kemudian menyelipkan Siang Ho Kiam di pinggang. Setelah terkekeh-kekeh lagi saking girang dan puas hatinya ia berkata kepada Keng Hong. Chia Keng Hong, engkau minta hidup atau mati? Pada saat itu, Keng Hong sudah berhasil menaklukkan hawa sinkang liar itu dan dia merasa betapa hawa yang kini berkumpul di pusarnya amat kuat dan panas. Ia telah memperoleh kemajuan dalam waktu singkat, padahal kalau harus melatih diri, untuk mendapatkan tenaga sinkang seperti yang diberikan 3 orang kakek itu kepadanya, mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun. Mendengar pertanyaan nenek itu, Keng Hong menjawab tenang. Angbin Kuibo, mati hidupmu sendiri saja engkau tidak mampu menguasai, bagaimana engkau akan dapat menguasai mati hidup orang lain? Mati hidup manusia sepenuhnya berada di tangan Tian. Hehehe. Hihihihi. Omongan melantur. Omongan kosong dari orang yang sudah putus harapan. Lihat, dengan kedua pundakmu terkait, kalau aku menghendaki sekali sendal saja dengan ikat pinggang ini, kedua tulang pundakmu akan patah-patah dan kalau sudah begitu, seorang anak kecil pun akan mampu membunuhmu karena kau tidak dapat menggerakkan lagi kedua tanganmu. Bukankah hal ini berarti bahwa mati hidup kau berada di tanganku? Kalau aku menghendaki kau mati, engkau akan mati. Akan tetapi kalau aku menghendaki engkau hidup, mungkin engkau dapat hidup lebih lama. Keng Hong bukanlah orang bodoh. Kalau memang nenek iblis itu menghendaki dia mati, tentu tidak perlu kedua pundaknya dikait seperti ini. Tadi ketika dia pingsan, apa sukarnya bagi nenek itu untuk membunuhnya? Akan tetapi nenek itu tidak membunuhnya, melainkan menawannya. Hal ini sudah meyakinkan bahwa nenek itu tidak akan membunuhnya begitu saja. Engkau tersesat, Kuibo. Mati hidupku bukan berada di tanganmu, melainkan di tangan Tuhan, seperti juga mati hidupmu. Kalau Tuhan menghendaki, biarpun keadaan kita seperti ini, bisa saja engkau yang mati dan aku yang hidup. Tutup mulutmu yang sombong. Tiba-tiba Angbin Kuibo membentak dan menarik sedikit ikat pinggang itu. Keng Hong merasa seolah-olah semua urat di tubuhnya dibetot, demikian hebat rasa nyeri di tubuhnya sehingga jari-jari kaki tangannya mengkerut, mukanya berkerut dan peluh sebesar kacang hijau keluar memenuhi mukanya. Namun dia mengeraskan hati tidak mau mengeluh. Apa kehendakmu, Kuibo? Katakan, engkau minta mati atau hidup? Maksudmu bagaimana? Kalau minta mati bagaimana kalau hidup bagaimana? Angbin Kuibo menggreget kedua baris giginya sehingga terdengar bunyi berkerot. Berdebah engkau, keras kepala dan sombong seperti si Chun Hong. Sudah menghadapi maut masih bicara besar. Dasar engkau murid seorang yang besar kepala, seorang yang sejahat-jahatnya di dunia ini, seorang. Cukup, Kuibo. Suhu sudah meninggal dunia, tidak perlu kau maki-maki. Apapun yang kau katakan, aku yakin bahwa Suhu seorang yang paling gagah perkasa dan berbudi mulia di dunia ini. Mulia? Cuh. Angbin Kuibo meludah. Ludah kental itu meluncur ke tanah dan amblas seperti sebutir peluru. Kau bangun dan duduklah, agar aku dapat melihat mukamu. Keng Hong menahan rasa nyeri yang membuat pandang matanya berkunang ketika dia bangkit duduk dan menghadap nenek itu. Nenek itu memandang penuh perhatian, kemudian berkata, memang cocok menjadi murid si Chun Hong, gagah dan tampan. Nenek itu mengangguk-angguk, lalu melanjutkan, sayang kalau harus mari dalam usia muda. Gadis-gadis cantik akan kehilangan seorang penggoda dan pemikat menarik, hihihihi. Chia Keng Hong, kau berikan ilmu Tikai Beng kepadaku dan engkau takkan kubunuh. Itukah yang dikehendakinya? Keng Hong memutar otaknya dan teringatlah dia akan Kiu Bue Toanio yang pernah juga menawannya dan memaksanya mengajarkan Tikai Beng akan tetapi kemudian malah hendak menyedot habis sinkangnya. Nenek ini, Angbin Kuibo, adalah seorang datuk kaum sesat, yang selain jauh lebih lihai daripada Kiu Bue Toanio, juga jauh lebih kejam, lebih curang dan jahat. Ia harus dapat bertahan, karena kalau dia ajarkan ilmu itu, tetap saja sedikit harapan dapat hidup setelah terjatuh di tangan nenek iblis ini dan dengan memiliki ilmu itu berarti dia membantu nenek ini merajalela melakukan banyak kejahatan. Tentu nenek ini akan menjadi lebih lihai dan lebih jahat. Aku tidak pernah mempelajari ilmu yang kau sebut Tikai Beng itu, Kuibo. Bagaimana aku akan dapat memberikan kepadamu?
Nenek yang tadinya terkekeh-kekeh itu tiba-tiba seperti serigala, dan 2 kali ia menggerakkan ikat pinggangnya. Kang Hong mengeluh dan terguling pingsan. Rasa nyeri tak tertahankannya lagi. Melihat pemuda itu pingsan, Ang Bin Kuibo menjadi makin marah dan panas hatinya. Melihat korbannya pingsan, ia merasa seperti diejek. Kalau pemuda itu sudah pingsan, apa yang dapat ia lakukan? Menyiksanya pun tiada guna, biar disayat-sayat tubuh itu, takkan terasa dan juga dia tidak akan mendapatkan tikai beng. Kang Hong siuman. Kedua pundaknya terasa panas dan nyeri yang menjalar ke seluruh tubuh. Cia Kang Hong, apakah engkau masih berkeras kepala tidak mau memberikan ilmu itu kepadaku? Ang Bin Kuibo yang melihat pemuda itu siuman cepat bertanya. Kang Hong maklum bahwa tidak perlu lagi berpura-pura. Memang dia tidak pernah mempelajari tikai beng, melainkan mendapatkan ilmu itu secara otomatis ketika gurunya memindahkan sinkang ke tubuhnya, kemudian dia dapat menguasai dan mengendalikan hawa mujizat itu setelah dia memperdalam ilmunya di tempat rahasia dalam batu pedang di Kiam Kok San. Akan tetapi dia kini sudah memiliki ilmu itu dan agaknya ilmu itulah yang disebut tikai beng dan yang selama ini dikabarkan sudah lenyap dari dunia persilatan. Ang Bin Kuibo, andai kata aku memiliki ilmu yang kau sebutkan itu sekalipun, agaknya tak mungkin dapat kuberikan kepadamu. Engkau adalah seorang tokoh yang jahat seperti iblis. Sombong. Kau kira engkau ini orang apa? Kau kira gurumu itu manusia baik-baik? Shinju Kiamong adalah seorang manusia busuk, seorang suami yang tidak setia. Cukup, Kuibo. Mau bunuh boleh bunuh, aku tidak takut mati. Tidak perlu engkau menjelek-jelekan nama baik Suhu. Suhu adalah seorang yang mulia, mana bisa dibandingkan dengan engkau? Si Chun Hong, hihihihi. Dengarlah omongan muridmu ini. Nenek itu berdongak dan bicara kepada awan di angkasa seolah-olah dia bicara dengan arwah Shinju Kiamong. Hihihihi, Cia Kang Hong, engkau benar kepala batu. Kalau tidak disiksa engkau tentu akan berkeras kepala terus. Sekarang kita kesampingkan dulu ilmu tikai beng. Aku hanya minta kau mengatakan bahwa si Chun Hong gurumu itu adalah seorang manusia cabul. Hayo, katakan. Shinju Kiamong si Chun Hong guruku itu adalah seorang laki-laki sejati, dan perempuan-perempuan itulah, termasuk engkau, yang tergila-gila kepadanya. Ang Bin Kuibo memelintir ikat pinggang itu di kedua telapak tangannya. Hawa panas beracun dari kedua tangannya yang membuat ia terkenal, yaitu ilmu Bantok Sinciang, tangan sakti selaksa racun, menjalar ke dalam ikat pinggang itu, terus kepada kaitan emas dan memasuki tubuh Kang Hong melalui pundaknya. Pemuda itu seketika menjadi pucat wajahnya. Ia merasa betapa kedua pundaknya dimasuki hawa panas yang gatal-gatal, seperti ada ribuan ekor semut yang memasuki tubuhnya dan menggigit dari dalam, dari kepala sampai kaki. Rasa nyeri itu hebat sekali, tidak sampai membuat ia pingsan. Akan tetapi rasa gatal-gatal ini membuat dia lebih menderita, merupakan siksaan yang tiada taranya. Seluruh tubuhnya berdenyut, semua bulu di tubuhnya bangun satu-satu, lubang-lubang kulitnya terbuka dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kang Hong cepat memejamkan kedua matanya dan dengan kemauannya yang keras, dapat dia mematikan perasaannya sehingga siksaan itu tidak akan terasa lagi. Bocah goblok, aku lebih tahu akan watak si Chun Hong. Engkau tahu apa? Dia dahulu telah mempunyai istri yang cantik dan mencintanya, akan tetapi karena dia itu hidung belang, mengejar-ngejar perempuan saja kerjanya, istrinya lalu lari meninggalkannya. Apakah itu bukan bukti yang cukup jelas? Tidak, aku tidak percaya, Kuibo. Kalau betul dia berpisah dari istrinya, tentu ada sebab lain. Aku tetap yakin dalam perpisahan itu pun, Suhu tidak salah. Aku tidak tahu dan aku pun tidak berhak tahu mengenai urusan dalam suami istri. Akan tetapi aku merasa yakin bahwa Suhu tidak bersalah dalam hal itu. Bocah sombong dan keras kepala. Nenek itu membentak makin marah. Ia benar-benar merasa tidak berdaya dan mati kutunya terhadap Kang Hong. Rasakan ini. Nenek itu kini menancapkan kuku 5 jari tangan kirinya ke punggung Kang Hong. Pemuda ini tidak mampu melawan karena sekali mengerahkan tenaga melawan berarti dia akan mencelakakan diri sendiri. Maka dia menerima serangan itu. 5 kuku jari tangan kiri Ang Bin Kuibo menancap di punggung Kang Hong dan pemuda itu memejamkan mata akan tetapi tanpa dapat dia tahan lagi dan seperti tanpa disadari, mulutnya terbuka dan terdengar keluhan berat.
Ia terengah-engah dan setelah nenek itu menarik kembali 5 kuku jari tangan kirinya, Kang Hong merasa betapa tubuhnya seperti disayat-sayat dari dalam. Bantok Xinjiang telah meracuni tubuhmu. Dalam waktu 24 jam engkau akan tersiksa oleh bermacam rasa nyeri yang hebat seolah-olah semua siksaan dari neraka telah masuk ke tubuhmu dan akan kau rasai dalam waktu sehari semalam sebelum engkau mampus. Akan tetapi, kalau engkau mau memaki gurumu sebagai manusia sesat dan memberikan tikai beng kepadaku, aku akan memberi obat penawar racun. Kang Hong memejamkan mata dan mulutnya masih terbuka, terengah-engah, akan tetapi dia berhasil berkata. Suhu manusia mulia. Sekali ini Ambin Kuibo sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Bocah sinting. Engkau memang layak mampus. Dahulu aku amat merindukan tubuh Chun Hong. Selaksa orang pemuda ganteng tidak dapat memuaskan hatiku, akan tetapi Chun Hong yang kuingini terlalu besar kepala dan menolakku. Aku hampir gila karena malu dan sakit hati. Apa bedanya antara dia dan aku? Aku suka melayani selaksa orang muda ganteng, dia pun suka melayani selaksa gadis cantik. Dia dan aku sebetulnya cocok akan tetapi dia memandang rendah, merasa dia termasuk golongan bersih dan aku dianggapnya golongan kotor. Macam engkau sekarang ini. Engkau jahat, seperti dia, sampai istrinya sendiri yang kabarnya amat cantik dan memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, putri seorang bangsawan, meninggalkannya. Kuibo, tidak perlu mengoceh lagi. Aku tetap tidak percaya dan aku yakin bahwa Suhu adalah manusia baik, tidak seperti engkau. Pada saat itu terdengar suara orang menarik napas panjang disusul ucapan yang halus. Ah, betapa untungmu, si Chun Hong. Mempunyai seorang murid yang masih mati-matian membela nama baikmu biarpun engkau sudah mati dan muridmu terancam bahaya maut. Kang Hong melihat munculnya seorang nenek yang sudah amat tua, kiranya tidak kalah tua oleh Ambin Kuibo, namun masih membayangkan bahwa nenek ini dahulu di waktu mudanya tentu bertubuh tinggi ramping dan berwajah cantik. Di samping nenek ini berdiri seorang gadis yang luar biasa cantiknya, berpakaian kuning. Gadis ini, seperti juga nenek itu, membawa sebuah keranjang obat yang terisi beberapa helai daun dan beberapa potong akar obat. Ambin Kuibo cepat membalikkan tubuh seperti seekor harimau marah. Dia tidak berani sembarangan karena maklum bahwa nenek dan gadis yang dapat tiba di belakangnya tanpa ia dengar sama sekali tentu bukanlah manusia-manusia biasa, melainkan orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Engkau siapa? Bentaknya kepada nenek itu. Nenek itu tersenyum dan biarpun mulutnya tidak ada giginya, ketika tersenyum tidak kelihatan buruk. Ambin Kuibo, baru saja engkau bicara tentang diriku, setelah aku muncul, engkau malah tidak mengenalku. Bukankah ini lucu sekali? Biarlah ini menjadi pelajaran bagimu bahwa tidak baik membicarakan urusan orang lain yang tidak diketahuinya betul. Heh, siapa engkau? Kembali Ambin Kuibo membentak sambil meneliti keadaan nenek yang kelihatannya halus dan ringkih, lemas, itu. Namaku Tung Sun Nio. Ambin Kuibo mencelat ke belakang sampai 3 langkah, memandang tajam dan 10 buah kuku jarinya terulur, seperti seekor kucing bertemu anjing dan siap mencengkeram. Apa? Engkau istri si Chun Hong? Nenek itu mengangguk dan memandang Kang Hong yang masih duduk dan kini pemuda itu memandangnya dengan mata terbelalak. Saking kaget dan herannya, sejenak Kang Hong melupakan penderitaannya. Benar akulah Tung Sun Nio dahulu istri si Chun Hong. Murid mendiang suamiku ini benar. Tak perlu kusembunyikan lagi, dahulu aku adalah istri Sinjiu Kiam Ong si Chun Hong. Dia seorang suami yang baik, tidak pernah menyeleweng, tidak pernah memperdulikan wanita lain. Akan tetapi terjadi perpecahan dan aku kemudian melarikan diri sehingga suamiku itu berubah wataknya, menjadi petualang cinta. Hanya berbeda dengan engkau yang suka menculik dan memaksa pemuda-pemuda tampan, suamiku yang amat tampan itu hanya melayani wanita-wanita yang tergila-gila kepadanya, sama sekali tidak pernah memaksa seperti yang kau lakukan. Akan tetapi, dicela tentang perbuatannya, Ambin Kuibo sama sekali tidak peduli. Dia lalu berkata, "Nah, benar kataku. Si Chun Hong bukan manusia baik-baik, sehingga engkau yang menjadi istrinya sampai lari meninggalkannya." Nenek itu menggeleng-geleng kepala dan sejenak wajahnya kelihatannya suram. Sama sekali tidak. Kau mau tahu mengapa aku meninggalkan dia? Karena akulah yang tergila-gila dengan seorang sahabat baiknya.
Akulah yang berlaku serong, tidak kuat menahan nafsu sewaktu suamiku tidak berada di rumah dan aku melakukan hubungan dengan pria lain. Si Chun Hong tetap seorang yang mulia, seperti dikatakan muridnya ini. Ang Bin Kuibo, engkau tidak tahu betapa puluhan tahun aku menderita tekanan batin karena perbuatanku itu. Aku mengerti bahwa perbuatanku itulah yang membentuk watak suamiku, dan akulah yang berdosa. Namun, aku hanya dapat menyesali diri sendiri, tidak mempunyai kesempatan menebus dosa sampai matinya. Kini kesempatan itu muncul. Engkau telah menganiaya muridnya, engkau merampas pusaka peninggalan suamiku. Maka, sekaranglah aku dapat menebus dosaku dengan membela muridnya yang berbakti dan setia, jauh lebih setia daripada aku yang menjadi istrinya. Hayo serahkan kembali pusaka itu. Tiba-tiba Ang Bin Kuibo tertawa terkekeh-kekeh dan menudingkan telunjuk kirinya yang berkuku panjang. Bagus sekali. Dan aku pun belum pernah mendapat kesempatan membalas sakit hatiku kepada si Chun Hong. Sekarang engkau istrinya muncul, sungguh kebetulan. Aku akan membunuhmu, akan menyiksamu seperti yang kulakukan kepada muridnya, hihihi. Akan tetapi nenek iblis ini terpaksa menghentikan ketawanya ketika tubuh Tung Sun Nio sudah menerjang maju dengan kecepatan yang luar biasa dan tongkat kecil di tangannya berubah menjadi sinar bergulung menyambar ke arah dada Ang Bin Kuibo. Nenek iblis ini terkejut sekali dan cepat ia menggerakkan tangan, kukunya seperti 5 batang pisau itu menangkis tongkat. Tres. Ang Bin Kuibo meloncat jauh ke belakang, matanya terbelalak merah penuh kemarahan. Ia tadi merasa betapa jari-jari tangannya sakit dan lengannya tergetar hebat. Maklumlah ia bahwa nenek istri Sinjiu Kiamong itu merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Dengan gerengan marah ia meloncat maju, rambutnya menyambar-nyambar seperti pecut dan 10 buah jari berkuku runcing itu mencakar-cakar. Serangannya dahsyat bukan main dan Tung Sun Nio, nenek bekas istri si Chun Hong yang bersikap tenang, cepat memutar tongkatnya dan ia harus mengerahkan semua kepandaian untuk menghadapi terjangan dahsyat dari nenek iblis itu. Kuatkanlah, aku akan melepaskan kaitan-kaitan ini. Kang Hong yang sedang memperhatikan jalannya pertandingan, menoleh ke kiri ketika mendengar suara halus itu dan dia melihat betapa gadis baju kuning yang cantik luar biasa itu telah mendekatinya. Ia mengangguk lalu mengumpulkan sinkang, mematikan perasaan di kedua pundak dan kini yang terasa olehnya hanyalah bekas tusukan kuku beracun di punggungnya. Seperti kalau dia bertemu dengan pemandangan alam di pegunungan yang indah, seperti kalau dia melihat bunga-bunga mekar dengan indah, seperti dia melihat bintang-bintang gemerlapan di langit atau bulan purnama tersenyum-senyum di angkasa. Salahkah kalau dia menikmati segala keindahan itu dengan matanya, termasuk keindahan wanita cantik? Mereka bertemu pandang dan agaknya gadis itu dapat melihat pula sinar kagum dan terpesona di mata Kang Hong. Buktinya dia lalu menundukkan muka dengan kening berkerut dan kedua pipi yang sudah kemerahan itu kini menjadi merah sekali. Kang Hong cepat memalingkan mukanya. Benar-benar dia telah memiliki watak suhunya. Tidak tahan melihat wanita cantik, tak dapat menyembunyikan rasa kagum dan terpesona sungguh pun dia sangsi apakah perasaan ini termasuk perasaan yang buruk. Betapapun juga, memang keterlaluan sekali. Dia terancam maut. Racun bantok Xinjiang mengalir di tubuhnya. Akan tetapi dia masih berkesempatan menikmati dan mengagumi wajah cantik. Karena malu kepada diri sendiri, Kang Hong lalu memejamkan matanya dan mengheningkan cipta bersiulian untuk mencoba menolong dirinya dengan kekuatan sinkang di tubuhnya. Akan tetapi, makin dia kerahkan hawa sakti, punggungnya makin nyeri seperti ditusuk besi membara, sehingga terpaksa dia menghentikan usahanya itu dan hanya mengumpulkan hawa bersih yang disedotnya untuk menahan rasa nyeri yang menggerogoti seluruh tubuhnya dari dalam. Entah berapa lama Kang Hong bersamadi memejamkan mata. Tiba-tiba lengannya disentuh oleh sebuah tangan halus dan terdengar suara yang berbisik halus namun mengandung penuh kekhawatiran. Sadarlah, bangunlah, suhu terancam, bagaimana baiknya? Kang Hong membuka matanya dan yang pertama-tama menarik perhatiannya adalah 5 buah jeriji tangan yang kecil mungil menyentuh lengannya itu. Akan tetapi cepat dia mencela dirinya sendiri, dan mengalihkan perhatiannya ke depan, ke arah 2 orang nenek yang sedang bertanding seru sekali. Ternyata bahwa nenek yang memegang tongkat itu terdesak hebat oleh Ang Bin Kuibo yang menyerang dengan kuku jari dan rambutnya. Ilmu silat yang dimainkan istri gurunya itu baik sekali dan amat kuat, pikir Kang Hong. Juga gerakan nenek itu tidak kalah cepat atau ringan dari lawan.
Pertemuan tongkat dengan jari berkuku panjang yang mengeluarkan bunyi nyaring pun membuktikan bahwa dalam hal tenaga sinkang, mereka berimbang. Hanya nenek itu terdesak oleh Ambin Kuibo, oleh terjangan nenek iblis yang amat dahsyat dengan rambut dan kuku-kuku jarinya yang berbahaya sekali. Nenek bertongkat itu berkali-kali terpaksa mengelak dan berloncatan ke belakang untuk menghindarkan pukulan atau cakaran bantok Xinjiang dari Ambin Kuibo. Kang Hong sendiri terluka parah dan tak mungkin dia membantu. Ia mengerling ke arah gadis itu dan berbisik. Apakah nona murid dari, Subo itu? Dia menyebut Subo kepada nenek itu, karena bukankah nenek itu istri mendiang gurunya sehingga nenek itu boleh dibilang adalah ibu gurunya. Gadis itu mengangguk. Subo sebetulnya tidak kalah lihai, hanya repot menghadapi senjata yang amat banyak itu, rambut dan 10 kuku jari. Bantok Xinjiang itu memang berbahaya sekali. Kalau nona maju membantu kurasa Subo tidak akan begitu repot. Itulah yang menggelisahkan hatiku. Nona itu berbisik dan alis yang hitam kecil menjelirit seperti dilukis itu mengerut. Tadi aku hendak membantu, dilarang oleh Subo karena diejek iblis itu yang mengatakan Subo pengecut hendak mengeroyok. Kang Hong mengerutkan keningnya. Berabe juga kalau begitu. Dia mengenal kelicikan dan kecurangan Ambin Kuibo dan agaknya Subonya ini, kalau dia tidak salah dengar tadi adalah bekas putri bangsawan, tentu memiliki keangkuhan dan setelah diejek begitu tentu merasa malu kalau dibantu muridnya atau orang lain. Sedangkan kalau pertandingan itu dilanjutkan, istri gurunya itu agaknya akan kalah. Kalau istri gurunya tewas, gadis ini akan tewas pula, demikian juga dia. Kang Hong mencari akal, kemudian teringat akan Siang Hokiam. Nenek iblis itu mempunyai ilmu pukulan beracun yang ganas yaitu bantok Xinjiang dan untuk menghadapi ilmu dengan kuku-kuku beracun itu, paling tepat hanya menggunakan Siang Hokiam karena pedang pusaka itu justru anti racun. Akan tetapi pedang pusakanya itu, seperti pusaka lain, telah dirampas oleh si nenek iblis. Bahkan pedangnya itu kini terselip di pinggang Ambin Kuibo. Setelah memeras otaknya menahan rasa nyeri di punggungnya, akhirnya Kang Hong berbisik. Nona, dekatkan telingamu. Nona itu mengerti bahwa pemuda ini hendak berbisik sesuatu yang tak boleh didengar nenek iblis yang tentu memiliki pendengaran amat tajam, maka ia lalu menggeser tubuhnya yang berlutut dan jantungnya berdebar keras. Telinga itu begitu indah bentuknya, rambut pelipis yang halus dan melingkar-lingkar itu menyapu mukanya, berbau harum seperti bunga mawar. Muka itu begitu dekat. Benar engkau bajul buntung, Kang Hong. Kembali Kang Hong memaki dirinya sendiri dan cepat dia berbisik perlahan sekali. Gadis itu menggerak-gerakkan sepasang alisnya, kelihatannya terheran, akan tetapi ia mengangguk tanda mengerti apa yang diminta oleh Kang Hong. Setelah Kang Hong membisikkan siasatnya, nona itu menjauhkan lagi tubuhnya lalu berkata, kini suaranya keras. Subo terdesak oleh nenek iblis itu. Kang Hong tertawa, suara ketawanya mengejek. Siapa tidak mengenal nenek iblis Ambin Kuibo? Namanya saja besar, padahal dia seorang yang pengecut dan penakut sehingga kuku-kuku jari tangannya pun diberi racun dan dipanjangkan, masih pula ia menggunakan rambutnya yang kotor dan penuh kutu. Ilmu silatnya sih hanya ilmu silat pasaran saja, dan kepandaiannya pun bolehnya mencuri-curi dan meniru-niru dari orang lain. Biarpun begitu, dia masih tidak malu-malu memakai nama sebagai seorang di antara butek sukui. Menggelikan dan menjijikkan. Terdengar Ambin Kuibo memekik marah dan meloncat mundur. Bocah bermulut busuk. Murid si Chun Hong mulutnya busuk seperti gurunya. Kau tunggu saja, setelah aku membunuh istrinya, engkau akan kubunuh sedikit demi sedikit, akan kusayat-sayat dagingmu, kuberikan kepada gagak dan anjing. Akan tetapi ia berhenti memaki karena nenek itu sudah menerjang lagi dengan tongkatnya, marah mendengar caci maki yang kotor dan keji itu. Melihat keduanya bertanding lagi, nona yang sudah diberi isyarat kedipan mata Kang Hong, berkata lagi dengan suara nyaring. Akan tetapi, kulihat nenek iblis itu demikian kuat dan cepat, ilmu silatnya aneh sekali. Sungguh mengerikan. Wah! Siapa bilang? Coba kalau gurumu menggunakan senjata Siang Hokiam yang secara tidak tahu malu ia rampas dari tanganku ketika aku pingsan, tentu dalam 10 jurus lagi dia mampus. Siang Hokiam adalah pedang pusaka guruku yang dianggap suci, tidak mungkin dipergunakan terhadap sembarangan manusia, bahkan pantang minum darah manusia.
Akan tetapi kalau darah iblis seperti nenek itu, guruku tentu tidak ragu-ragu lagi untuk mempergunakan. Dia pengecut, mana berani? Hahaha. Kang Hong tertawa, akan tetapi sesungguhnya ketika dia tertawa itu, punggung dan dadanya rasanya nyeri bukan main, hampir tak dapat dia menahan. Tiba-tiba Ang Bin Kuibo terkekeh. Hehehe. Cia Kang Hong, kau kira aku manusia tolol yang dapat kau bakar hatiku? Hahaha, biar kau mencaci maki aku, tidak nanti aku begitu bodoh menjadi marah dan terkena pancinganmu lalu memberikan pedang Siang Bok Kiam kepada istri gurumu. Kau lihat ini. Aku malah akan menggunakan pedang pusaka gurumu untuk membunuh istrinya. Hehehe, bagus sekali. Pedang pusaka suci ini akan minum darah istri gurumu sendiri. Kang Hong membelalakan matanya, mengangkat tangan ke atas dan mulutnya menyeringai saking sakitnya. Jangan. Kuibo, jangan sekeji itu. Gadis itu meloncat berdiri dan menudingkan telunjuknya ke hidung Kang Hong sambil membentak. Engkau dengan akal bulusmu yang tolol. Engkau malah mencelakakan Subo. Ang Bin Kuibo terkekeh dan mencabut Siang Bok Kiam dari pinggangnya. Melihat pedang kayu harum milik suaminya ini, nenek itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi ia sudah nekat dan tanpa banyak cakap lagi ia sudah menerjang dengan tongkatnya. Ang Bin Kuibo mengerahkan sinkangnya dengan amat kuat dan menangkis dengan pedang Siang Bok Kiam. Krek! Tongkat di tangan nenek itu patah menjadi dua bertemu dengan Siang Bok Kiam. Nenek itu menjerit dan meloncat mundur. Hihihihihi. Ang Bin Kuibo terkekeh girang. Celaka! Gadis itu menjerit dan sekali ini jeritnya bukan lagi pura-pura, melainkan jerit karena khawatir dan ngeri. Sambaran Siang Bok Kiam yang berubah menjadi sinar hijau dapat dielakkan oleh Tung Sun Nio, akan tetapi karena hawa pedang itu amat mujizat, ia terhuyung dan tiba-tiba sinar hitam dari rambut Ang Bin Kuibo telah meluncur ke depan dan melibat leher dan pundak Tung Sun Nio. Sambil terkekeh-kekeh, Ang Bin Kuibo melangkah maju, pedang Siang Bok Kiam diangkat tinggi dan akan dihantamkan ke arah kepala nenek itu. Tung Sun Nio, lihat pedang suamimu yang suci akan membelah kepalamu, hihihi. Tiba-tiba nenek iblis itu mengeluarkan suara merong keras, pedang Siang Bok Kiam terlepas dari tangan kanannya dan ia menjerit. Aduh tanganku, tanganku. Ternyata tangan kanannya menjadi lumpuh dan pedang yang terlepas itu cepat disambar oleh Tung Sun Nio dan sekali pedang tiu berkelebat, rambut yang membelitnya telah dibabat putus. Aih, keparat pedang celaka. Ang Bin Kuibo memaki dan tangan kirinya dengan jari-jari berkuku runcing menyambar. Tung Sun Nio memapaki lengan itu dengan Siang Bok Kiam. Serat, krek. Lengan nenek iblis yang kiri terbabat buntung. Ia memekik keras. Akan tetapi pekik ini dilanjutkan dengan raung yang mendirikan bulu roma ketika pedang Siang Bok Kiam yang ditusukkan Tung Sun Nio amblas ke dalam perutnya menembus punggung. Tubuh itu meronta keras sehingga Tung Sun Nio tidak mampu menguasai lagi, terpaksa melepaskan gagang Siang Bok Kiam dan meloncat ke belakang. Tubuh Ang Bin Kuibo terguling roboh dan tewaslah nenek iblis itu dengan pedang Siang Bok Kiam masih menancap di perutnya. Buntalan pusaka yang disampirkan di pundak jatuh terlepas dan berserakan di atas rumput. Subo. Gadis itu berseru girang dan memeluk gurunya. Nenek ini yang masih pucat mukanya, menghela napas panjang. Si Chun Hong, tidak urung engkau juga yang menolongku, melalui pedangmu dan siasat muridmu. Mereka berdua menengok dan ternyata Kang Hong juga sudah roboh terguling dan pingsan. Ia tadi mempertahankan dirinya untuk menyaksikan siasatnya yang berbahaya. Dia maklum akan kecerdikan iblis wanita itu untuk menjalankan siasatnya. Nenek iblis itu tentu merasa ditipu dan berlaku cerdik, tidak mau dipancing, padahal justru itulah kehendak Kang Hong. Andai kata nenek itu menyerahkan pedang kepada Tung Sun Nio, belum tentu istri gurunya itu akan menang menghadapi nenek iblis yang amat lihai ilmunya Bantok Xinjiang itu. Akan tetapi nenek itu berlaku cerdik, dan terpancing oleh pujian Kang Hong akan pedang Siang Bok Kiam. Kejahatan dan kekejian nenek iblis itu mendatangkan akal untuk membunuh istri Sinjiu Kiamong dengan pedangnya sendiri yang oleh muridnya disebut pedang suci. Hal ini dikehendaki oleh Kang Hong karena pemuda ini mempunyai keyakinan bahwa Bantok Xinjiang akan luntur dan punah kalau terkena hawa murni dan mujizat dari Siang Bok Kiam. Dugaannya terbukti karena begitu tangan kanan nenek iblis itu memegang Siang Bok Kiam dan mengerahkan sinkang,
Otomatis hawa sakti pedang itu menumpas dan memusnahkan hawa Bantok Xinjiang seperti air memadamkan api sehingga lengan kanan nenek iblis menjadi lumpuh yang mengakibatkan kematiannya. Setelah melihat siasatnya berhasil dan istri gurunya tertolong, Kang Hong terguling pingsan. Kang Hong mengeluh perlahan dan membuka matanya. Ia mendapatkan dirinya terbaring di atas dipan bambu dalam sebuah kamar yang amat bersih. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan lantainya dari batu putih. Tubuhnya terasa nyeri semua dan amat panas, seolah-olah di dalam dadanya ada api unggun menyala. Akan tetapi perasaan nyeri sejenak lenyap terlupa olehnya ketika pandang matanya bertemu dengan wajah cantik dari gadis yang duduk di atas bangku, tak jauh dari pembaringannya. "Su Heng, bagaimana rasanya?" tanya gadis itu dengan suaranya yang halus, wajahnya yang cantik memandang serius sekali dan terbayang kegelisahan. "Su Heng." Kang Hong mengulang dengan suara terheran. "Engkau adalah murid Xinjiu Qiamong, suami Subo. Berarti kita masih saudara seperguruan." Gadis itu menjelaskan. "Ah, terima kasih, Sumai. Tentu engkau dan Subo yang menolongku dan membawaku ke sini. Budimu dan budi Subo amat besar, aku berterima kasih sekali." "Ai, Su Heng. Baru sekarang aku tahu setelah Subo memberi penjelasan sesungguhnya engkaulah yang telah menyelamatkan Subo. Kalau mau bicara tentang budi, engkau pun telah berjasa besar." Akan tetapi, Su Heng, gadis itu berhenti dan memandang wajah Kang Hong penuh keharuan dan kegelisahan. "Lukamu," Subo bilang. "Bagaimana? Bahwa luka akibat Bantok Xinjiang di punggungku ini tidak dapat disembuhkan?" Gadis itu mengangguk dan menangis, menutupi mukanya. Kang Hong membelalakan matanya, memandang heran. Sumai. Kenapa engkau menangis?" Gadis itu mengangkat mukanya dari balik kedua tangannya, muka yang menjadi merah oleh tangis, sehingga bibirnya menjadi merah sekali, dengan kulit bibir tipis seperti buah apel, seolah-olah mudah sekali pecah. "Su Heng, Subo sudah berusaha keras untuk mengobatimu, akan tetapi menurut Subo, dia hanya berhasil menghentikan racun itu menjalar. Namun tidak berhasil melenyapkannya dan engkau hanya akan bertahan sampai sehari semalam. Sekarang sudah hampir tengah malam, besok pagi." Gadis itu tidak melanjutkan bicaranya, menangis lagi. Kang Hong menjadi terharu. Perasaannya seperti lilin terbakar api dan dalam keharuannya dia memegang tangan gadis itu. Gadis itu pun balas memegang sehingga jari-jari tangan mereka saling mencengkeram. "Kau mau bilang bahwa nyawaku tinggal setengah malam lagi? Kalau begitu mengapa, Sumai? Kalau sudah semestinya besok pagi aku mati, aku tidak takut." "Biarlah, mengapa kau yang baru saja berjumpa denganku menangisi keadaanku?" Gadis itu menarik kembali tangannya, mukanya menjadi merah sekali akan tetapi ia memandang Kang Hong dengan sinar mata penuh kejujuran. "Su Heng, selamanya aku tidak mempunyai saudara seperguruan. Sekarang, bertemu denganmu dan tiba-tiba mempunyai seorang Su Heng, hatiku amat bahagia. Akan tetapi besok pagi, ia menangis lagi." Kang Hong mengerti dan dia menyumpahi diri sendiri mengapa hatinya menjadi kecewa mendengar keterangan itu. Tentu saja. Gadis ini menangis karena kasihan kepadanya, kepada Su Hengnya. Sama sekali bukan karena cinta kepadanya, seperti yang diharapkan oleh hatinya yang lemah apabila bertemu dengan gadis jelita. Benar-benar memalukan. Laki-laki mata keranjang benar dia. "Sudahlah, Sumai. Harap jangan menangis dan tolong kau minta Subo supaya suka datang ke sini dan membawa Siang Bok Kiam. Kalau Tuhan menghendaki, aku tidak akan mati besok pagi." Gadis itu memandang penuh harapan, lalu mengangguk dan melangkah keluar dari dalam kamar itu. Kang Hong kembali menyumpahi dirinya. Mengapa mata ini tidak mau diam, seperti besi terbetot besi semberani dan memandang tubuh belakang gadis itu ketika berjalan pergi sehingga tampak pemandangan yang amat menggerahkan? Tak lama kemudian, nenek itu melangkah masuk diikuti gadis itu, langkahnya halus dan biarpun sikapnya tenang dan wajahnya juga tidak membayangkan sesuatu, namun sinar matanya terselimut kegelisahan ketika ia memandang wajah Kang Hong. "Subo," Kang Hong mengangkat kedua tangan ke depan dada dan menyeringai karena pundaknya yang terluka terasa nyeri. "Harap Subo maafkan bahwa Teocu tidak dapat memberi hormat sebagaimana mestinya. Teocu telah menerima budi pertolongan Subo, Teocu amat berterima kasih." "Pes, engkau benar-benar seperti gurumu, pandai sekali menyenangkan hati orang."
Namamu Chia Keng Hong, benarkah? Aku hanya mendengar iblis betina itu memanggilmu. Benar, Subo. Tecu Chia Keng Hong. Keng Hong, terus terang saja, biarpun sudah puluhan tahun aku mempelajari ilmu pengobatan, akan tetapi luka di punggungmu akibat cengkeraman kuku dengan ilmu beracun Bantok Xinjiang itu aku tidak dapat menyembuhkannya. Maka aku khawatir sekali engkau hanya akan bertahan sampai besok pagi. Kalimat terakhir terdengar lirih, penuh keharuan. Mata Keng Hong tak dapat ia kuasai, sudah menyelonong lewat balik pundak Subonya itu, memandang wajah gadis jelita dan melihat betapa sepasang mata yang indah itu menitikkan air mata. Sungguh aneh. Dia mempunyai perasaan seolah-olah dia akan girang sekali kalau besok pagi mati, ditangisi oleh sepasang mata seperti itu. Gila. Gila engkau Chia Keng Hong, dia menyumpahi diri sendiri. Mata keranjang yang tiada taranya. Subo, dahulu Suhu pernah memberitahu bahwa pedang Siam Bokiam adalah sebuah pedang mustika yang dapat menyembuhkan segala macam racun di dunia ini. Selain itu, juga di dalam tubuh Teocu sudah mengeram banyak sekali racun yang disuruh minum oleh Suhu sehingga sedikit banyak tubuh Teocu sudah agak kebal terhadap racun. Oleh karena itu, betapapun lihainya Bantok Xinjiang, namun jika benar keterangan Suhu, dan jika Tuhan masih belum menghendaki, Teocu rasa pedang Siam Bokiam dapat menyelamatkan nyawa Teocu. Seketika berserilah wajah nenek itu dan baru sekarang dapat dilihat bahwa sebetulnya dia tadi berduka sekali. Benarkah? Dia tidak pernah membohong, Keng Hong. Kalau dia mengatakan demikian, pasti pedang Siang Bokiam ini akan dapat menyembuhkanmu. Akan tetapi, bagaimana caranya? Harap Subo suka menusukkan Siang Bokiam di punggung Teocu, tepat di bagian yang terkena pukulan Bantok Xinjiang. Tentu saja terserah kepada kebijaksanaan dan keahlian Subo agar tusukan tidak mengenai jalan darah dan tidak merusak bagian yang mematikan, tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal, racun yang sudah menggeram di bagian agak dalam tidak dapat tersedot keluar. Keng Hong membicarakan hal-hal yang menyangkut bahaya bagi nyawanya ini seenaknya saja, seperti orang membicarakan urusan makan minum. Nenek itu memandang kagum, kemudian berkata dan suaranya mengandung isak. Sungguh. Engkau seperti dia. Mirip sekali. Keng Hong tersenyum, maklum bahwa yang dimaksudkan oleh Subonya adalah gurunya. Jelas bahwa Subonya ini selamanya mencinta Suhunya. Mengapa dahulu bisa menyeleweng? Dia menarik napas panjang. Manusia manakah di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Subonya ini pun tidak terkecualikan. Ia dapat membayangkan betapa Suhunya tentu sedang pergi dan Subonya yang sedang kesepian itu tergoda nafsunya sendiri, tergoda sahabat Suhunya dan terjadilah pelanggaran. Apakah anehnya dalam peristiwa itu? Kalau direnungkan dengan hati dan pikiran dingin, sebenarnya bukanlah apa-apa. Teocu menyerahkan keselamatan Teocu dalam tangan Subo. Silakan dan Sumoy tolonglah bantu aku membalik dan menelungkup. Gadis itu cepat melangkah maju dan kedua pipinya masih basah ketika ia membantu Keng Hong rebah menelungkup sehingga punggungnya berada di atas. Bukalah bajunya, telanjangi punggungnya, kata Subonya. Keng Hong kembali menyumpahi dirinya dan ingin menempiling kepala sendiri ketika jantungnya berdebar dan hatinya merasa senang sekali merasa betapa jari-jari tangan yang halus dan hangat itu membuka bajunya. Suheng, engkau berdebar-debar. Kalau kau takut, amat berbahaya. Gadis itu berseru sambil meraba iga kiri Keng Hong. Mampus kau. Keng Hong menyumpahi dirinya. Terbongkar rahasia mata keranjangmu. Ia menoleh dan memaksa diri tersenyum. Sumoy, siapa sih yang tidak takut menghadapi detik hidup atau mati ini? Akan tetapi aku cukup tabah, harap jangan khawatir, aku percaya penuh akan keahlian Subo menggunakan pedang. Kalau gadis itu tidak mengerti dan percaya akan keterangan Keng Hong, adalah nenek itu yang tak dapat dibohongi. Orang yang berdebar takut tidak bisa tersenyum seperti itu. Ia menghela napas dan berkata lirih. Persis dia. Tiada sedikit pun bedanya, Keng Hong terkejut. Suara yang terakhir itu benar-benar mencurigakan, karena terdengar jelas Subonya itu gemas. Tentu sudah tahu bahwa jantungnya berdebar karena sentuhan jari-jari tangan mungil. Celaka 12. Keng Hong cepat membenamkan muka pada bantal dan berkata dengan suara bindeng karena hidungnya terhimpit di bantal. Silakan, Subo.
Nenek itu memegang siang bokiam yang sudah dicuci bersih karena tadi memasuki perut Ang bin Quibo, dan mengeningkan cipta untuk membuat seluruh urat syaraf di tubuhnya menjadi tenang. Kemudian terdengar ia berkata, "Chia Keng Hong, semoga Tuhan menitahkan arwah gurumu untuk membimbing tanganku menggerakkan pedang ini. Sudah kuperiksa lukamu dan racun ini mengeram dekat jantung. Tusukanku harus tepat, kurang atau lebih 1 inci saja berarti nyawamu akan melayang, sampaikan maafku kepada gurumu." Sunyi menyeramkan setelah nenek itu mengeluarkan ucapan yang seperti orang berdoa ini, dan terdengarlah isak tertahan dari gadis yang berdiri di sudut kamar dengan kedua kaki menggigil dan muka pucat sekali. "Tecu mengerti. Silakan." Suara Keng Hong sedikit pun tidak terdengar takut, tenang sekali. Nenek itu mundur 2 langkah, menodongkan pedang, matanya yang tua namun masih awas itu memandang tanpa berkedip pada punggung yang akan ditusuknya, mengukur dengan cermat sekali. Kemudian terdengar dia mengeluarkan suara melengking, sinar hijau berkelebat dan cep. Ujung pedang siang bokiam menusuk punggung Keng Hong dibarengi sedusedan gadis yang menonton pertunjukan mengerikan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terdengar keluhan yang didekap dari mulut Keng Hong. Nenek itu melepaskan gagang pedang. Pedang siang bokiam menancap 1/4 bagian di punggung itu. Keng Hong kelihatan lemas, entah pingsan entah tidur. Akan tetapi, perlahan-lahan pedang yang putih kehijauan itu berubah hitam, kemudian dari gagangnya menetes-netes cairan berwarna hitam. "Ya Tuhan. Terima kasih si Chun Hong." Nenek itu menjatuhkan diri di depan pembaringan dan terisak. Gadis itu pun menangis dan menubruk, terus merangkul gurunya. Kedua orang wanita itu menangis karena girang, karena sudah merasa yakin bahwa operasi istimewa itu berhasil baik. Yanchu, dengarlah baik-baik. Murid dia inilah yang harus menjadi suamimu. Aku telah menentukan detik ini juga. Engkau harus menjadi istrinya. Subo. Gadis yang bernama Gui Yanchu itu mencela dengan muka merah sekali dan menoleh ke arah Dipan. Nenek yang masih mengucurkan air mata itu tersenyum dan menggeleng kepala. "Dia pingsan, tidak mendengar." "Andai kata mendengar sekalipun, mengapa?" "Dia tentu setuju. Adakah perawan yang lebih hebat daripada engkau?" "Pest. Subo, Tecu malu kalau dia mendengar." Nenek itu bangkit perlahan, sejenak memandang ke arah punggung Keng Hong. Makin banyak kini cairan berwarna hitam menetes turun dari gagang pedang. Dia sudah selamat. Kepulihan kesehatannya hanya tergantung dari kekuatan sinkang di tubuhnya. Akan tetapi aku percaya sebagai murid Sinjiu Kiamong dia telah memiliki sinkang amat kuat dan dalam waktu 10 hari tentu dia sudah dapat turun dari pembaringan. Kau jagalah dia baik-baik. Racun yang menetes itu cepat bersihkan dan kalau sudah berhenti cairan hitam dan pedang itu sudah menjadi putih kembali, kau boleh mencabutnya dengan cepat dan obati luka di punggung dengan daun obat pembersih luka. Beri minum obat akar penambah darah, engkau sudah tahu. Nenek itu lalu keluar dari kamar itu, meninggalkan Yanchu sendirian bersama Keng Hong. Yanchu duduk di bangku yang diseretnya dekat pembaringan, sejenak ia termenung seperti patung memandang ke arah punggung dan belakang kepala Keng Hong. Memang yang tampak hanya punggung dan belakang kepala, muka pemuda itu menunduk dan miring ke sebelah dalam. Punggung itu bergerak perlahan naik turun, pernapasannya yang normal, tanda sehat. Tiba-tiba Yanchu seperti sadar dan tergopoh-gopoh ia mengambil kain, dicelupkan di air panas, lalu ia membersihkan tetesan-tetesan racun hitam. Dengan jari telunjuknya ia perlahan-lahan menyentuh kulit punggung dekat luka, hati-hati sekali, seolah-olah khawatir kalau kulit punggung itu akan rusak oleh sentuhannya, seperti orang menyentuh sebuah perhiasan yang mahal. Kemudian ia memegang urat nadi lengan Keng Hong untuk meneliti denyut darahnya yang juga normal. Ia bernapas lega, lalu menjaga di situ, mengusap setiap tetes racun, menjaga dengan penuh kesetiaan, penuh ketelitian dan penuh kebahagiaan. Dia suka kepada pemuda ini. Dia tadinya merasa girang sekali mendapatkan seorang suheng yang begini lihai dan begini ganteng. Sekarang, suheng ini tiba-tiba menjadi calon suaminya. Benar-benar kini berbeda sekali perasaannya. Dia hanya girang, gembira, bahagia.
Selanjutnya dia tidak akan berpisah dari pemuda ini kalau sudah menjadi istri pemuda ini. Cinta? Dia tidak tahu, tidak mengerti. Yang ia tahu hanya bahwa dia suka kepada Kang Hong, suka dan kagum. Dengan amat telaten dan penuh perhatian Yan Chu merawat Kang Hong, merawat luka di punggungnya yang sekarang sudah tidak hitam lagi setelah semua racun disedot oleh Siang Ho Kiam yang kini sudah dicabut oleh Yan Chu. Pemuda itu masih berada dalam keadaan tidak sadar dan dalam waktu 2 hari 2 malam dia selalu dijaga oleh Yan Chu yang tak pernah meninggalkan kamarnya. Bahkan gadis ini hanya tidur sambil duduk di atas bangku, hanya makan bubur setelah ia menyuapi Kang Hong yang masih setengah pingsan itu dengan bubur encer. Karena kurang tidur dan lelah, tubuh gadis ini menjadi agak kurus, rambutnya kusut dan wajahnya pucat. Akan tetapi mulutnya selalu tersenyum dan sinar matanya berseri melihat betapa Kang Hong makin sehat. Pada hari ketiga, Kang Hong siuman. Pagi itu dia tersadar dan membuka mata, melihat Yan Chu tertidur, duduk di atas bangku, kepalanya menyandar dinding. Di atas meja terdapat obat-obat dan di sudut kamar terdapat anglo tempat masak bubur dan obat. Kang Hong kaget meraba punggungnya dan hatinya terharu sekali. Ia tahu bahwa dia telah selamat dan agaknya gadis ini selalu menjaganya entah berapa lamanya dia tidak tahu. Akan tetapi dia bisa menduga, tentu lama sekali, buktinya gadis itu sampai tertidur kelelahan di atas bangku. Ia mengamat-amati wajah yang tertidur itu. Rambut yang kusut itu sebagian menutupi pipi. Hatinya terharu sekali. Ai, gadis yang amat cantik jelita yang telah menjaga dan merawatnya, entah berapa hari lamanya. Budi yang amat besar ini, dan dia membalasnya dengan pandang-pandang mata tertarik, dengan gairah yang seperti dikutik-kutik. Benar-benar dia keparat tak tahu malu, tak kenal budi. Ia bangkit bersila dan bersamadi. Sinkangnya dia gerakan dan ternyata seluruh tubuhnya sudah sehat kembali. Luar biasa sekali, kini sinkangnya dapat dia gerakan lebih cepat daripada biasanya, jauh lebih kuat. Ia teringat, inilah hasilnya menyedot hawa sinkang dari 3 orang kakek iblis. Terbayanglah semua pengalamannya semenjak dia bertemu dengan Tian Te Semlomo dan dia bergidik. Ia berhutang budi kepada subonya, berhutang nyawa. Juga kepada gadis cantik ini. Engkau belum boleh duduk, Su Heng. Tiba-tiba Kang Hong mendengar suara gadis itu. Betapa merdunya suara itu. Ia membuka mata, tersenyum. 2 pasang mata bertemu pandang, bertaut sebentar dan gadis itu menundukkan mukanya, kedua pipinya merah sekali, mulutnya tersenyum-senyum penuh rasa jengah. Mengapa begini? Apakah pandang matanya kembali membayangkan perasaan terpikat? Membayangkan sifatnya yang mata keranjang? Celaka kalau begitu. Tidak boleh begini. Maaf, Sumai. Mengapa tidak boleh duduk? Yan Chu mengangkat muka, kini berani memandang gadis yang menonton pertunjukan mengerikan ini. Subo berpesan agar engkau berbaring dan memulihkan tenaga sampai 10 hari. Engkau baru 3 hari. Apa? Kang Hong memotong, terkejut. Sudah 3 hari 3 malam aku rebah di sini dan engkau terus-menerus menjaga dan merawatku di sini, Sumai. Sepasang mata yang indah itu memandang Kang Hong dan seolah-olah mata itu bertanya apa salahnya dengan itu, akan tetapi bibirnya bergerak, berkata halus. Su Heng. Itu sudah menjadi kewajibanku. Kewajibanmu. Dan engkau menjaga terus-menerus tanpa istirahat sehingga engkau kelelahan dan tertidur di bangku. Mukamu pucat, engkau agak kurus, pakaianmu dan rambutmu kusut. Sumoy aku benar tak tahu diri, membuat Sumoy capek sekali. Yan Chu bangkit berdiri, meneliti pakaiannya, otomatis tangannya meraba rambutnya. Wah, aku harus berganti pakaian. Harus mandi, rambutku, tentu jelek sekali. Kang Hong tak dapat menahan ketawanya. Bukan begitu, Sumoy. Engkau tetap cantik, malah lebih cantik dalam keadaan begini. Engkau telah merawatku, sungguh aku harus berterima kasih. Kang Hong meloncat turun dan menjura di depan gadis itu. Yan Chu tersipu-sipu. Jangan Su Heng. Aku harus menjagamu, dan engkau tidak boleh turun. Kesehatanmu belum pulih. Subo bilang, kalau sinkangmu cukup kuat, dalam waktu 10 hari barulah Su Heng boleh turun. Hahaha.
Aku sudah cukup sehat dan kuat berkat perawatanmu, Sumoy. Lihat. Kang Hong membusungkan dada, menarik napas panjang dan tiba-tiba tubuhnya meloncat ke atas, dan punggungnya menempel di langit-langit. Kemudian dia melompat turun lagi, demikian ringan tubuhnya. Nah, bukankah aku sudah pulih kembali? Yan Chu memandang kagum. Engkau hebat, Su Heng. Baru malam tadi engkau makan dengan. Sukar ia melanjutkan kata-katanya dan ia hanya memandang ke arah bekas mangkok dengan sendoknya. Kang Hong memandang, terharu. Engkau masih menyuapi aku, bukan? Terima kasih, Sumoy. Aku tidak akan mungkin membalas budimu, biarlah Tian saja yang akan membalasmu. Kembali Kang Hong menjura. Di manakah Subo? Aku harus mengaturkan terima kasih kepadanya. Subo telah 3 hari pergi seperti biasa, mencari daun-daun obat, nah itu Subo datang. Benar saja, nenek itu sudah berdiri di ambang pintu dengan sebuah keranjang penuh daun dan akar obat. Kang Hong cepat menjatuhkan diri berlutut. Subo, terimalah hormat dan terima kasih Tecu atas pertolongan Subo. Sungguh Tecu tidak akan dapat melupakan budi Subo dan Sumoy yang amat besar terhadap diri Tecu. Kang Hong bersoja sampai 8 kali. Nenek itu memandang dengan wajah berseri dan penuh kekaguman. Baru 3 hari dan engkau sudah sehat kembali. Entah berapa hebat sinkangmu, Kang Hong. Engkau benar-benar mengagumkan, agaknya sinkangmu malah sudah melebihi mendiang suhumu. Subo, terlalu memuji. Kalau tidak ada Subo dan Sumoy, tentu Tecu sekarang hanya tinggal nama saja. Entah bagaimana Tecu akan dapat membalas budi Subo dan Sumoy. Kang Hong, orang yang ingat akan budi adalah orang yang baik. Syukurlah kalau engkau suka ingat akan budi orang. Untuk membalasku, engkau harus memenuhi permintaanku dan untuk membalas budi Sumoymu, engkau harus suka menurut menjadi calon suaminya. Aku menjodohkan engkau dengan muridku. Terbelalak mata Kang Hong dan otomatis dia menengok kepada Sumoynya. Akan tetapi gadis itu sudah lari keluar dari kamar. Akan tetapi, Subo. Kang Hong sudah bangkit berdiri dan memandang nenek itu dengan bingung. Dia benar-benar tidak dapat menggunakan pikirannya, bingung karena keputusan itu benar-benar amat mendadak dan sama sekali tidak pernah diduganya. Dia dijodohkan dengan gadis jelita itu. Cia Kang Hong, apakah engkau hendak menolak? Tegakkah engkau menolak setelah apa yang dilakukan oleh muridku? Dia sudah setuju, dan kulihat kalian memang berjodoh. Engkau murid Xinjiu Kiam Ong, dia muridku. Engkau tampan gagah, dia pun cantik jelita dan gagah. Adakah gadis yang lebih cantik dari dia? Kang Hong, apakah engkau sudah mempunyai calon istri lainnya? Nenek itu memandang penuh perhatian dan penuh selidik. Kang Hong menggelengkan kepala. Memang dia belum mempunyai tunangan. Akan tetapi pada saat itu, terbayanglah wajah Biao Eng di pelupuk matanya. Biao Eng. Bagaimana dia dapat memilih gadis lain menjadi calon istrinya kalau dia sudah yakin benar bahwa Biao Englah satu-satunya wanita di dunia ini yang dicintanya? Cintanya terhadap Biao Eng adalah cinta yang murni, yang mendalam bukan hanya cinta berahi atau tertarik oleh kecantikan Biao Eng saja. Memang dia suka akan kecantikan, selain tertarik, akan tetapi itu bukanlah cinta. Mana mungkin dia mencinta wanita lain, biar sejelita gadis itu sekalipun? Cinta kasihnya sudah direnggut Biao Eng. Memang Biao Eng sekarang membencinya, karena kebodohannya sendiri, akan tetapi apapun yang terjadi, andai kata kelak Biao Eng menjadi istri orang lain sekalipun, dia akan tetap mencinta Biao Eng. Nah, kalau engkau belum bertunangan, mengapa ragu-ragu? Engkau harus menjadi suami muridku, karena hanya untuk jodoh muridku inilah aku bertahan hidup selama ini. Kini aku telah mendapatkan jodoh untuknya, yaitu engkau. Kalau engkau menolak, berarti engkau adalah seorang yang tak kenal budi dan akan kuanggap sebagai musuh. Aku akan membunuhmu. Subo. Kang Hong berteriak kaget. Nenek itu menurunkan keranjangnya. Dengarlah, dahulu aku telah melakukan dosa terhadap gurumu. Karena itu, aku kini melihat jalan untuk menebus dosa, yaitu untuk membahagiakan muridnya. Karena itu, aku memilihmu untuk menjadi suami muridku, padahal andai kata ada seorang putra kaisar sekalipun yang melamar muridku, belum tentu akan kuterima. Engkau bahagia sekali menjadi calon suami muridku.
Kalau engkau menolak, berarti engkau menghancurkan harapanku menebus dosa dan sekaligus engkau menghina aku, engkau menghancurkan perasaan muridku yang juga akan merasa terhina karena ditolak. Nah, aku telah cukup bicara. Kalau menerima dan akan kuatur pernikahan kalian bulan ini juga atau engkau menolak dan harus mengadu jiwa dengan aku. Subo. Kang Hong mengeluh, akan tetapi nenek itu sudah menyambar keranjangnya dan pergi dari situ. Kang Hong bangkit perlahan-lahan, kemudian menghampiri pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di pembaringan itu. Pikirannya tidak karuan, gelap dan ruwet, hatinya tertekan, membuatnya bingung sekali. Apa yang harus dia lakukan? Harus dia akui bahwa kalau tidak ada guru dan murid itu, dia tentu sudah mati di tangan Ang Bin Kuibo. Dia berhutang budi, berhutang nyawa. Hutang benda seperti yang dilakukan gurunya, dapat dibayar, pusaka-pusaka yang dihutang, gurunya dapat dia cari kembali dan dia kembalikan. Akan tetapi hutang budi? Hanya dapat dibalas dengan budi pula. Kalau dia menolak, berarti dia akan menjadi orang yang paling tidak mengenal budi di dunia ini. Dia masih jejaka, belum menikah belum bertunangan. Alasan apa yang dapat dia pakai untuk menolak? Yang mengatur perjodohan adalah istri gurunya sendiri, berarti berhak untuk mewakili gurunya yang sudah tidak ada. Adapun jodoh yang demikian cantik jelita, berkepandaian tinggi, berbudi mulia, gadis yang telah menjaga dan merawatnya selama 3 hari 3 malam tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Dari sikap itu saja dia sudah dapat menduga bahwa gadis itu tentu suka kepadanya. Bagaimana dia dapat menolak? Kang Hong menjadi pening kepalanya dan dia duduk sambil memegang kepala dengan kedua tangannya. Su Heng. Halus merdu sekali suara itu, akan tetapi mendengar itu, kepala Kang Hong menjadi makin pening. Ia mengangkat muka memandang dan matanya terbelalak. Gadis itu sudah mandi, sudah menyisir rambut dengan rapi, sudah bertukar pakaian yang bersih dan indah, pakaian berwarna serba kuning. Rambutnya yang hitam gemuk di kelabang 2, diikat dengan pita sutera kuning pula. Segar dan cantik mempesonakan. Akan tetapi, melihat kecantikan gadis ini, kepalanya berdenyut-denyut rasanya sehingga dia memejamkan mata dan menekankan kedua tangannya keras-keras dari kanan kiri. Su Heng, apakah kepalamu masih terasa pening? Kang Hong mencium bau yang amat sedap harum. Perlahan-lahan dia membuka matanya dan cepat memejamkannya kembali karena melihat sepasang mata seperti 2 buah bintang cemerlang menatapnya dekat-dekat di depan mukanya. Ia menggelengkan kepalanya dan dengan kedua mata masih terpejam dia bertanya. Sumoy, di mana Subo? Ia heran sendiri mendengar suaranya tiba-tiba menjadi parau dan gemetar, seperti suara orang terserang penyakit demam, suara orang gelisah dan bingung dan kehabisan akal. Subo sudah pergi lagi, katanya hendak mencari akar jinsom di puncak paling ujung. Paling cepat 5 hari lagi akan kembali. Mengapa? Su Heng. Mukamu pucat sekali. Subo sudah bilang, bahwa engkau boleh turun setelah beristirahat 10 hari. Baru 3 hari engkau turun. Lebih baik berbaringlah dan mengasolah sampai sembuh, Su Heng. Hari ini engkau boleh makan masakan daging. Kutangkapkan kelinci untukmu, ya? Ataukah engkau lebih senang daging ayam hutan? Atau kijang? Aku akan masak yang enak untukmu. Kang Hong merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk. Ia memaksa diri membuka mata, memandang Sumoynya itu dengan tajam, lalu bertanya. Sumoy, apakah engkau? Tadi mendengar. Gadis itu memandang, matanya kini terbuka agak lebar. Mati aku, pikir Kang Hong. Sepasang mata itu luar biasa indahnya. Akan tetapi menikah dengannya. Ah, bagaimana mungkin? Biao Eng. Mendengar apa, Su Heng? Kang Hong mengerutkan keningnya. Kalau gadis berpura-pura tidak tahu berarti gadis ini mempunyai watak yang suka mempermainkan. Akan tetapi sepasang mata itu memandangnya begitu jujur, sewajarnya dan tidak menyembunyikan apa-apa, jelas memang tidak mengerti. Itu, tuh. Tentang perjodohan. Tiba-tiba gadis itu menundukkan mukanya. Setelah menunduk, tampak sekali betapa lentik panjang bulu matanya, betapa mancung hidungnya dan betapa runcing dagunya. Bukan main. Kang Hong tidak percaya di dunia ini ada yang lebih manis daripada wajah di depannya ini. Gadis ini mengangguk,
Kemudian terdengar suaranya yang keluar dari bibir yang merah basah tanpa gincu, lebih merah sedikit dari sepasang pipinya yang tiba-tiba menjadi amat merah. Aku sudah tahu, bahkan Subo sudah memberitahu 3 hari sebelumnya, setelah Subo berhasil menusukkan Siang Gok Kiam itu. Kang Hong tertegun. Kalau begitu, ketika engkau menjaga dan merawatku selama 3 hari 3 malam, engkau sudah tahu akan perjodohan itu? Gadis itu mengangguk dan mengerling sambil tersenyum manis, bukan sikap memikat melainkan agaknya merasa geli dan hendak menggoda. Kang Hong merasa betapa hawa pagi dalam kamar itu tiba-tiba menjadi panas. Dia harus bicara dari hati ke hati dengan gadis ini. Kalau dia tidak berani nekat sekarang, nanti akan terlambat dan dia takkan dapat menghindarkan diri lagi dari ikatan jodoh ini. Dia harus dapat menyelesaikan urusan ini sebelum istri gurunya itu pulang. Sumoy, mari kau ikut bersamaku. Kemana? Yanchu berkata heran ketika pemuda itu menggandeng tangannya dan mengajaknya lari keluar dari dalam pondok. Kang Hong tidak menjawab melainkan terus menarik tangan gadis itu, setelah tiba di luar dia berkata, "Kemana saja, asal jangan di dalam pondok. Aku membutuhkan udara segar, dan aku ingin bicara kepadamu, Sumoy. Bicara dari hati ke hati, bicara sejujurnya demi kebaikan kita bersama, demi masa depan penghidupan kita." Gadis itu memandang dengan sinar mata heran, akan tetapi ia mengangguk dan berkata, "Marilah. Di puncak sana itu amat indah pemandangannya dan sejuk hawanya. Aku paling suka duduk melamun sendirian di sana." Berlari-larilah mereka dan Kang Hong sengaja hendak menguji ginkang gadis itu. Ia berlari cepat sekali. "Wah, larimu cepat bukan main, Su Heng." Teriak gadis itu akan tetapi Kang Hong mendapat kenyataan bahwa gadis itu memiliki ginkang yang hebat juga. Ia pun tidak mau mengerahkan seluruh kepandaiannya dan mengimbangi kecepatan gadis itu sampai mereka tiba di puncak. Kang Hong memandang sekeliling dan dia menjadi kagum. Memang indah bukan main pemandangan dari puncak itu. Di sebelah timur tampak menjulang puncak pegunungan Phao Niusan, sedangkan sebelah barat menjulang tinggi puncak pegunungan Chinlingshan. Di sebelah bawah tampak jurang-jurang yang curam dan anak sungai yang berlika-liku seperti ular naga. Hawanya pun nyaman sekali. Berdiam di tempat seperti inilah yang membuat manusia merasa kecil, dan merasa lebih dekat dengan alam yang maha besar, merasa bahwa dirinya tidak berarti, hanya menjadi sebagian kecil saja dari alam ini. Mereka lalu duduk di atas rumput yang hijau tebal seperti permadani. Sejenak mereka berpandangan dan gadis itu bertanya, "Su Heng, pandang matamu aneh. Engkau hendak bicara apakah?" "Sumoy, pertama-tama, siapakah namamu?" Gadis itu membelalakan matanya kemudian tertawa geli, menutupi mulut dengan lengan bajunya. Bukan main manisnya kalau begini, pikir Kang Hong kagum. Ia dapat mengerti kegelian hati gadis itu. Seorang Su Heng yang tidak tahu nama Sumoynya. Atau lebih lagi, seorang calon suami yang tidak tahu nama istrinya. Mana ada keduanya di dunia ini? Kukira Su Heng sudah tahu. Jadi belum tahukah? Kang Hong tersenyum. Sikap gadis itu kini lebih terbuka, lincah dan tidak malu-malu setelah mereka berdua berada di tempat sunyi yang amat indah itu. Sikap ini menular kepadanya dan dia pun menjadi gembira. "Kalau aku sudah tahu, masa aku bertanya lagi, Sumoy?" Gadis itu bangkit berdiri dan menjura sambil bersoja, sikapnya lucu dan manis. "Kalau begitu, perkenalkanlah, nama saya Gu Yanchu. Saya Chia Kang Hong." Kang Hong juga sudah bangkit berdiri dan membalas penghormatan Sumoynya seolah-olah mereka itu merupakan dua orang yang baru bertemu dan baru berkenalan. Keduanya saling pandang lalu tertawa bergelak. Kini Yanchu bahkan tertawa gembira tanpa malu-malu menutupi mulut seperti tadi sehingga Kang Hong terpesona melihat deretan gigi yang putih seperti mutiara dan sekilas pandang melihat rongga mulut dan ujung lidah yang merah. "Yanchu Sumoy, marilah kita duduk dan bicara. Aku tidak main-main lagi, aku ingin bicara denganmu mengenai diri kita dan kuharap kau suka bicara sejujurnya seperti aku, karena ini demi kebahagiaan masa depan kita sendiri." Ternyata Yanchu adalah seorang gadis yang selain lincah dan jujur, juga dapat diajak berunding, karena gadis itu telah dapat menghapus kegembiraannya dan duduk sambil memandang Kang Hong penuh perhatian. Melihat sikap gadis ini, sepasang matanya yang bening,
Sepasang bibirnya yang merah indah, rambutnya yang melambai tertiup angin gunung. Diam-diam Kang Hong membayangkan betapa akan bahagia hidupnya menjadi jodoh gadis seperti ini kalau saja di sana tidak ada Biao Eng. Sumoy, engkau tentu sudah tahu bukan bahwa Subo telah menetapkan agar kita menjadi pasangan, menjadi calon suami istri? Gadis itu mengangguk, kembali sepasang pipinya menjadi merah, akan tetapi karena maklum bahwa Suhengnya bicara dengan sungguh-sungguh, ia berani menentang pandang mata Suhengnya, bahkan kini pandang matanya sendiri penuh selidik. Bagaimana tanggapanmu mengenai urusan itu, Sumoy? Bagaimana perasaanmu ketika Subo menyatakan urusan penjodohan itu kepadamu? Apa maksudmu, Suheng? Aku tidak tahu harus menjawab bagaimana. Jawab saja, apakah engkau girang mendengar itu? Ataukah engkau terpaksa menerima akan tetapi dalam hatimu sebetulnya tidak suka? Gadis itu kelihatan canggung, akan tetapi ia memaksa mulutnya menjawab. Aku girang dan suka mendengar itu Suheng. Sumoy, katakanlah terus terang, apakah engkau suka kepadaku? Mengapa engkau merasa girang dan suka mendengar bahwa engkau hendak dijodohkan denganku? Wajah yang manis itu menjadi merah sekali. Diam-diam Kang Hong merasa kasihan dan dia menyumpahi dirinya sendiri yang dia tahu amat kejam mengajukan pertanyaan seperti ini kepada seorang gadis, malah tunangannya sendiri. Akan tetapi dia harus melakukan hal ini, agar urusan yang ruwet itu dapat beres. Aku suka kepadamu, Suheng. Mengapa tidak? Engkau seorang pemuda yang gagah perkasa, yang, amat tampan dan yang baik budi, bahkan engkau murid suami Subo yang terkenal. Apakah engkau tidak suka kepadaku, Suheng? Kini sepasang mata yang bening dan membayangkan hati yang bersih itu seolah-olah hendak menembus jantung Kang Hong. Mampus kau sekarang, demikian Kang Hong memaki diri sendiri. Senjata makan tuan. Dia dibalas oleh gadis itu dengan ucapan sederhana dan dengan pertanyaan langsung yang menancap di ulu hatinya. Aku. Nanti dulu, Sumoy. Sekarang engkau dulu menjawab pertanyaanku, nanti aku yang mendapat giliran menjawab semua pertanyaanmu. Yancu memandang aneh, lalu menghela napas. Engkau aneh, Suheng. Akan tetapi baiklah, kau mau bertanya apa lagi? Ketika engkau merawatku selama 3 hari 3 malam, apakah hal itu kau lakukan karena engkau memang kasihan kepadaku, apakah karena suka, ataukah karena kau merasa hal itu menjadi kewajibanmu sebagai calon istri? Kang Hong menanti jawaban dari gadis itu dengan hati berdebar tanpa berani memandang wajah Yancu. Sampai lama gadis itu tidak menjawab dan selama itu Kang Hong tidak berani memandang wajahnya. Kemudian terdengar suaranya, halus namun penuh keheranan. Aku tidak mengerti mengapa kau mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti ini, Suheng. Aku merawatmu karena merasa hal itu sudah semestinya, sudah kewajibanku, bukan hanya karena aku menjadi calon istrimu, akan tetapi karena aku kasihan kepadamu juga suka kepadamu, apalagi engkau adalah Suhengku. Kang Hong menggaruk-garuk kepalanya. Dasar engkau sendiri yang tolol, makinya kepada diri sendiri, ingin menjenguk hati gadis yang murni. Mengapa tidak terus terang saja? Mengapa tidak terus terang saja, Suheng? Kang Hong kaget karena pertanyaan yang diajukan Yancu begitu tepat dengan suara hatinya sendiri. Siapakah yang bertanya tadi? Benarkah suara Yancu, ataukah suaranya sendiri? Ia menjadi bingung sendiri dan memandang kepada Yancu dengan mata kosong. Gadis itu tersenyum geli. Suheng, jangan-jangan sebagian dari racun bantok Sinciang ada yang naik memasuki kepalamu. Kang Hong memegangi kepalanya. Wah, kau menghina, akan tetapi dia tertawa dan gadis itu pun tertawa geli. Suasana yang tegang membingungkan tadi membuyar. Kau terlalu, Sumoy. Apakah kau anggap aku sudah menjadi gila? Habis, pertanyaan-pertanyaanmu aneh-aneh saja, sih. Kalau ada sesuatu di hatimu, katakanlah terus terang, Suheng. Bukankah kau tadi mengajak aku untuk bicara dari hati ke hati? Aku tahu bahwa engkau masih terkejut karena keputusan Subo yang tiba-tiba menjodohkan kita. Apakah kau hendak bicara tentang ini? Ataukah tidak setuju dan terpaksa menerima karena takut kepada Subo? Nah, rasakan sekarang. Kang Hong menundukkan mukanya seperti seorang pesakitan mendengarkan tuduhan-tuduhan hakim. Akhirnya dia memberanikan hatinya, mengangkat muka memandang wajah yang jelita itu dan berkata,
Terus terang saja, Sumoy. Memang hal itulah yang membuat hatiku bingung bukan main. Karena berhutang budi kepada Subo yang telah menyelamatkan nyawaku, pula karena mengingat bahwa Subo adalah istri Suhu yang tentu saja berhak mewakili Suhu, bagaimana aku berani membantahnya? Jadi engkau tidak setuju dan engkau tidak suka kepadaku, Suheng? Wah, nanti dulu, Sumoy. Disaksikan oleh langit dan bumi yang dapat kita lihat sekarang ini, sama sekali tidak demikian. Aku suka sekali kepadamu, Sumoy, dan untuk kedua kalinya aku bersumpah bahwa belum pernah aku bertemu dengan seorang gadis secantik, sepandai dan semulia engkau. Aku suka kepadamu, akan tetapi bukan hanya karena suka orang lalu bisa menjadi suami istri. Apakah engkau cinta kepadaku, Sumoy? Kang Hong ingin menampar mulutnya sendiri untuk keluarnya pertanyaan ini, akan tetapi karena sudah terlanjur, maka dia hanya dapat memandang muka gadis itu yang kini mengerutkan kening dan bibirnya diruncingkan, agaknya berpikir keras. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.